Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwah, para asatidz sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, taufik dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita bisa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani jalan-jalan kebaikan yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada kebaikan, keberkahan dan keselamatan nanti di negeri akhirat. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan pembahasan berkaitan dengan bulan Zulhijjah, cinta dan pengorbanan. Ini adalah materi yang berkaitan dengan apa yang akan segera kita hadapi dari bulan Zulhijjah, bulan yang mulia, bulan Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala padanya adalah bagian dari ketakwaan. Mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala padanya adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka ini lahir dari hati yang bertakwa. Jadi di antara indikator kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa banyak kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Zulhijjah adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan hari ini semoga itu menjadi bagian dari pengagungan kita kepada syiar Allah Subhanahu wa taala yang mulia, bulan Zulhijjah ini. Bulan ini bulan yang penuh dengan kemuliaan, karena bulan ini sendiri adalah bulan yang diberi nama dari salah satu syiar di antara syiar-syiar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bulan Zulhijjah itu dinamakan dengan Zulhijjah karena orang Arab zaman dahulu melakukan ibadah haji di bulan ini. Jadi ibadah haji itu sudah diamalkan dan dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, untuk meneruskan atau menjadi pelestarian terhadap ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan memang Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang diakui oleh tiga agama utama, tiga agama samawi, yaitu agama Islam, Yahudi dan Nasrani. Makanya ada penamaan Abrahamic religion, agama Ibrahimiyah, yang merujuk kepada tiga agama tersebut, karena mereka sepakat akan keagungan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengingkari pengakuan sebenarnya orang-orang yang mengaku menjadi bagian dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, makana, atau kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 67, bahwasanya inna awwalan nasi bi Ibrahim alladzina tabau hadha an-nabiy wal ladzina amanu, wallahu, di dalam surah Ali Imran ayat 67, Allah Subhanahu wa taala, makana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menafikan pengakuan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani terhadap penyandaran mereka bahwa agama mereka berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan juga Nasrani, akan tapi dia adalah manusia yang lurus fitrahnya,
berserah diri kepada Allah, muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak melakukan kesyirikan, bukan bagian dari orang yang melakukan kesyirikan. Inna awalan nasi Ibrahimul ladzi inna awal ladzina tabauhu, sesungguhnya yang lebih pantas menyandarkan diri kepada Nabi Ibrahim adalah mereka-mereka yang mengikutinya. Jadi kemuliaan Nabi Ibrahim sesungguhnya lebih pantas bersandar kepada kita, orang-orang muslim. Karena apa? Karena kita yang paling banyak mengikuti syiar Nabi Ibrahim AS. Dan di antara syiar beliau adalah apa yang kita amalkan banyak di bulan Zulhijjah. Dari berhaji, dari penamaannya saja. Agama apa sekarang yang melestarikan syiar ibadah haji? Apakah Nasrani melestarikannya? Apakah Yahudi melakukannya? Yang melakukannya adalah kita, kaum muslimin. Ini menunjukkan kebenaran agama kita. Dan ini seharusnya semakin menguatkan kita untuk menjalankan agama ini dan meyakininya bahwa dia adalah agama yang paling benar. Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim sebagai bagian dari agama mereka. Nasrani mengklaim Nabi Ibrahim sebagai bagian dari agama mereka. Tapi apa syiar Nabi Ibrahim yang mereka amalkan, yang menjadi bagian dari pengamalan agama mereka? Maka kaum muslimin, dari penamaan bulan Zulhijjah saja, penamaan bulan Zulhijjah yang dipertahankan sampai saat ini, itu sudah menunjukkan bagaimana orang-orang Islam itu menjadi bagian dari agama Nabi Ibrahim itu sendiri. Dalam ayat yang lain, Allah juga menegaskan dalam surah Al-Hajj, di akhir-akhir surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih, huwa jitabakum," dan bersungguh-sungguhlah, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pengorbanan. Huwa jitabakum, dialah yang memilih kalian. Jadi kiranya adalah sebenarnya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pilihan karena apa? Karena kita menjalankan syariat yang benar. Kita Allah Subhanahu wa taala dekatkan dan lekatkan dengan orang-orang yang mulia, para nabi, bahkan para nabi yang mulia. Huwa jitabakum. Jadi Allah sudah memilih kita ini. Memilih kita. Apakah kita akan terus menjaga pemilihan Allah atau tidak? Dan bagaimana kita mensyukuri pemilihan Allah itu? Dan Allah katakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan di dalam agama ini satu kesulitan bagi kalian. Allah ingin memuliakan kita dengan menjalankan agama ini, dengan menunjukkan ketaatan kita kepadanya, dan Allah akan mengangkat kita nanti. Ya, sebagai umat yang memiliki kemuliaan, umat Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Maka apakah kita akan menyanyiakan pemilihan Allah Subhanahu wa taala itu? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Katalah, millata abikum Ibrahim. Itu adalah agama bapak kalian Ibrahim. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimuna min qabl wa fi hada. Dia yang telah memberi nama, Allah yang telah memberi nama agama Islam. Dia yang menamakan kalian al-muslimun dahulu ketika Nabi Ibrahim masih hidup, demikian pula saat ini. Jadi bulan Zulhijjah bulan yang mulia, dan Allah muliakan bulan itu, dan ini mengingatkan kita untuk melestarikan hubungan kita dengan Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian keutamaan bulan Zulhijjah yang akan kita segera jelang beberapa 2 pekan lagi. Apa yang menjadi keutamaannya? Yang pertama adalah dia termasuk dari salah satu 4 bulan haram. Ya. Kemudian yang kedua, pada bulan Zulhijjah berkumpul ibadah-ibadah yang utama. Dan kemuliaan sesuatu itu adalah tergantung seberapa besar sesuatu itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ketaatan kepada Allah pada waktu-waktu tersebut, maka itulah gambaran kemuliaan waktu itu. Bulan Ramadan kita lihat dia menjadi sesuatu yang mulia karena banyaknya ketaatan dilakukan di situ. Banyaknya sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, sedikitnya maksiat. Hari-hari yang utama, misalnya hari raya Idul Fitri, ada di situ
syariat yang berbeda dengan hari-hari yang lain. Ya, ada sholat Idul Fitri, ada pemenuhan zakat fitrah misalnya. Itu berbeda dengan hari-hari. Maka dia menjadi mulia, menjadi utama karena dia dekat dengan ibadah kepada Allah atau banyak peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan waktu itu. Negeri dua tanah haram misalnya, Mekah dan Madinah. Karena di situ banyak orang beribadah kepada Allah, menjalankan manasik haji, ada orang yang umrah, ada orang yang tawaf di Masjidil Haram misalnya. Ya, banyak orang yang berziarah kepadanya untuk beribadah kepada Allah. Maka ini juga bagian dari keutamaan dan kemuliaan. Dua negeri tersebut adalah negeri di mana Nabi SAW diutus. Maka itu menjadikan dia mulia. Maka demikian pula Zulhijjah. Ya, banyak sekali ibadah-ibadah yang utama yang berkumpul di bulan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah keutamaan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian bulan disempurnakannya agama Islam. Nah, untuk bagian yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah At-Taubah, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia menciptakan langit dan bumi. Jadi perhitungan bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu memang 12. Dan itu sesuai dengan kondisi manusia saat ini. Kondisi bahwa perhitungan bulan itu 12 bulan dalam setahun. Itu sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu penggunaan kalender itu berbeda-beda. Ada yang 13 bulan dan seterusnya. Ada yang sampai sekarang bahkan masih menggunakan 13 bulan dalam setahun. Tapi yang benar adalah hitungan yang menghitung jumlah bulan itu 12 bulan dalam setahun. Nah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada bulan yang haram, ada bulan yang dimuliakan di antaranya. Yaitu 3 bulan yang berurutan, yakni bulan yang kita jalani hari ini, bulan Zulqa'dah, kemudian bulan yang akan kita jelang bulan Zulhijjah, dan ini menjadi satu kemuliaan dan keutamaannya. Kemudian yang berikutnya bulan Muharram, dan satu bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Ya. Dan menurut Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan haram sebab jika seseorang berbuat dosa pada bulan-bulan tersebut, dosanya akan lebih besar ya, dibandingkan bulan yang lain. Maka begitu juga sebaliknya, bila orang beramal soleh maka ganjaran kebaikannya itu lebih besar daripada ketika dia dilakukan pada bulan-bulan selain. Ini sebenarnya tradisi menghormati bulan haram ini sudah ada sebelum syariat agama Nabi SAW datang. Tapi ini dilestarikan hingga saat ini. Ini diterima sampai saat ini. Kemudian yang berikutnya berkumpulnya ibadah-ibadah yang utama. Beberapa ibadah yang dilakukan di bulan Zulhijjah secara khusus adalah ibadah haji. Kemudian padanya ada hari Arafah, di mana inti ibadah haji adalah pada saat jamaah haji wukuf di Arafah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang-orang yang tidak berhaji, maka mereka menjalankan ibadah puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah. Di mana ini adalah puasa yang paling utama di antara semua puasa-puasa sunnah. Dan bahkan hari Arafah adalah dalam sahabat disebutkan hari Arafah adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ada di bulan Zulhijjah. Jadi orang beribadah pada bulan itu dengan beberapa kekhususan. Kemudian ada hari raya Nahar, Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Ya. Yang Aisyah menyebutkan dalam salah satu hadis Nabi SAW bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT pada hari 10 Zulhijjah adalah penyembelihan hewan, menumpahkan darah. Kemudian ada hari-hari tasyrik yang dikhususkan padanya zikir-zikir yang muqayyad dan mutlak ya, secara umum ya. Adanya zikir-zikir yang terikat dengan amalan-amalan tertentu ya, dengan sholat wajib misalnya. Dan juga memperbanyak zikir takbir, tahlil dan tahmid ya. Dan hari-hari tasyrik juga merupakan hari-hari penyembelihan ya. Jadi ini berkumpul ibadah yang utama di bulan Zulhijjah. Maka kita menganggap bulan Zulhijjah adalah bulan yang memiliki keutamaan dalam diri kita, dalam hati kita. Karena Allah telah mengutamakannya, Allah telah memuliakannya. Kemudian
adanya keutamaan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dan disebutkan bahwa di dalam bulan Zulhijjah itu ada hari-hari yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajri wa layalin asyr. Seperti disebutkan tadi oleh kita, ya. Demi waktu fajar dan malam yang 10. Rasulullah SAW bersabda menguatkan tentang yang dimaksud adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidaklah ada amalan, tidaklah ada hari di mana amal soleh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kecintaan Allah kepada amal-amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari ini. Ya. Qalu walal jihad fi sabilillah. Kemudian ditanya Nabi SAW. Ya. Perawi hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi ditanya, tidak juga jihad fi sabilillah, artinya jihad fi sabilillah di luar waktu tersebut. Allah mencintai amalan-amalan apapun di bulan itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad yang dilakukan di luar bulan-bulan itu. Maka kata Nabi sallallahu qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yati' min dzalika bi syai'. Ya, kata Nabi sallallahu kecuali orang yang keluar berjihad dengan dirinya dan hartanya kemudian dia tidak kembali lagi, maksudnya mati syahid. Mati syahid itu adalah sesuatu yang tidak dilampaui pahalanya oleh amalan-amalan kecil selain itu di bulan Zulhijjah. Ya. Jadi orang yang beramal di bulan Zulhijjah meskipun zikir sederhana Allahu Akbar subhanallah itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang pergi berjihad di luar bulan itu. Ya. Yang dia masih kembali, yang masih hidup kembali. Jadi kalau orang berjihad kemudian wafat dalam jihadnya, syahid fisabilillah, maka orang yang jihad dan syahid fisabilillah di luar bulan Zulhijjah itu punya keutamaan bahwa tidak mengalahkan amalan yang dilakukan di bulan Zulhijjah. Ya. Jadi kita berzikir itu lebih afdal bagi Allah di bulan Zulhijjah. Berzikir yang sederhana, hanya menggerakkan lidah kita saja dan memasukkannya dalam penghayatan hati kita tentang zikir-zikir itu. Itu lebih utama daripada orang yang pergi berjihad kemudian dia selamat kembali kepada negerinya, kembali kepada keluarganya. Masih lebih utama amalan-amalan tersebut. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, wa idza kana ahab ilallahi fa huwa afdalu indahu. Kalau saja sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah, maka sesungguhnya itu lebih afdal, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada penafsiran lain tentang 10 malam itu. Ada yang mengatakan dia adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 pertama dari bulan Muharram. Dan ini semua menunjukkan bahwa kedua waktu itu punya keutamaan yang besar. Dan diperselisihkan tentang keutamaannya dengan bulan Zulhijjah. Akan tapi sebagian besar menguatkan bahwa yang dimaksud di dalam sumpah tersebut adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ya. Dan di sini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW tentang dari Jabir radhiyallahu anhu tentang penafsiran tentang ayat ini, lebih menegaskan lagi. Innal ashra al-ashra al-adha. Sesungguhnya 10 yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah 10 hari pertama dari Idul Adha, artinya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wal watru yaumu Arafah. Ya, dan al watr kan setelah itu wal fajri wal layalin asyr wasyafi wal watr. Dan demi yang genap dan yang ganjil. Wal watru, ya, sumpah terhadap yang witir, yang dimaksud adalah hari yang witir, hari yang ganjil di hari itu adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Wal watr wasyafa, dan yang genap yang dimaksud adalah hari nahar, hari penyembelihan. Karena dua hari itu memang hari yang memiliki keutamaan yang diperselisihkan mana yang utama. Ya, maka konteks di sini disebutkan dia lebih menguatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena dia menyebutkan 2 hari yang ada pada bulan Zulhijjah, hari yang genap dan hari yang ganjil. Yang genapnya adalah hari penyembelihan, hari nahar, dan yang ganjilnya adalah hari Arafah. Kemudian bulan disempurnakannya agama Islam. Ini ada pembicaraan ya antara Umar bin Khattab dengan
atau dengan salah seorang Yahudi. Di sini ketika Allah berfirman, ya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ini menunjukkan bahwa Islam ini Allah telah sempurnakan. Tidak ada lagi yang lebih sempurna daripada itu. Syariat yang lain tidak sempurna, Islam lebih sempurna. Makanya Al-Quran menjadi penimbang syariat-syariat sebelumnya. Islam ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua agama yang pernah ada, kesempurnaannya adalah ketika ayat ini turun. Ya, dan itu disyariatkan kepada kita, itu diturunkan kepada kita. Ya. Dan para ulama sepakat bahwa ayat itu turun di bulan Zulhijjah, di hari Arafah, pada saat Nabi berhaji. Ya, haji wada, satu-satunya haji yang Nabi SAW jalankan dan haji yang terakhir bagi Nabi SAW. Dan ini berdasarkan akad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa seorang ulama Yahudi berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca, yang seandainya ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya, karena bentuk kegembiraan kami. Maka Umar berkata, ayat apakah itu? Maka Yahudi berkata, al-yawma akmaltu lakum dinukum dan dinakum dan ya. Umar pun berkata, sungguh kami mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Yaitu ayat itu turun pada saat Nabi sedang berada di padang Arafah di hari Jumat. Ya. Jadi Allah menyempurnakan agama ini di bulan Zulhijjah di hari Arafah. Nah, kemudian ini tentang bulan Zulhijjah. Ini bergambar bagi kita ya tentang bagaimana kemuliaan bulan Zulhijjah ini. Kemudian yang berikutnya, bahwa cinta itu adalah pilar ibadah yang utama. Para ulama telah menyebutkan tentang bahwa ibadah itu punya pilar-pilar, punya tiang-tiang yang menopangnya. Nah, di antara pilar yang paling penting dari pilar ibadah tersebut adalah cinta. Ya, dan sebagian menyebutkan ada 3 pilar utamanya, yaitu cinta, al-hub, kemudian al-khawf dan ar-raja. Cinta, rasa takut dan pengharapan. Nah, kita bahas ini adalah cinta. Nah, keimanan itu semuanya adalah cinta kepada Allah, kepada syariatnya, kepada nabinya, kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah apa saja. Ya. Kalau orang tidak mencintai, maka sulit bagi dia untuk taat kepadanya. Karena sesungguhnya cinta itu digambarkan dengan ketaatan. Ya. Cinta kita kadang dengan anak-anak kita ya. Ada sesuatu yang kadang kita tidak suka tapi kita lakukan karena kita inginkan anak kita baik, karena cinta anak kita. Istri kita, orang tua kita. Kadang kita berkorban dengan sesuatu yang kita berat rasanya untuk melakukan itu, tapi menjadi ringan karena apa? Karena itu kita lakukan orang kita cintai. Ya. Seorang ibu misalnya melahirkan anaknya dan dia tidak pernah menyesali rasa sakit yang dia rasakan ketika dia melahirkan, karena dia cinta dengan anaknya. Dan begitulah dasar yang menjadi pilar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beramal beribadah dan kita tidak sebut-sebut lagi. Kita tidak merasakan berat itu untuk kita keluhkan dan tidak sampaikan kepada orang, saya berkorban begini banyak, saya mengeluarkan uang begini banyak. Kita tidak perhitungkan itu. Karena apa? Karena itu seharusnya lahir dari rasa cinta kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di antara ciri orang beriman adalah kuatnya rasa cinta mereka kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum kahubbillah. Mereka mencintainya seperti cintanya kepada Allah. Ada yang maknai mereka mencintainya seperti cintanya kepada Allah. Ada yang maknai mereka mencintainya sebagaimana cinta yang seharusnya diberikan kepada Allah. Yuhibbuhum kahubbillah. Dan kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah. Maka ayat-ayat seperti ini sebenarnya ayat-ayat yang membuat kita selalu bermuhasabah. Jadi yang pantas dan pandai dan bisa menilai diri kita adalah diri kita sendiri. Dan indikator-indikatornya adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Misalnya ketika kita ingin mengukur ketakwaan kita misalnya,
Maka lihatlah ciri-ciri orang-orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan diri kita orang beriman, maka lihatlah berapa besar keimanan kita, ukurlah keimanan itu dengan indikator-indikator yang Allah sebutkan tentang keimanan. Dan di antara indikator keimanan itu adalah kuatnya rasa cinta mereka kepada Allah. Ya. Jadi ini kadang merasa keimanan kita ini sudah baik, sudah cukup. Kalau sebenarnya perasaan seperti itu perasaan yang menipu. Karena sesungguhnya orang yang baik keimanannya adalah orang yang selalu melakukannya. Bukan melakukan bahwa dia tidak beriman, tapi melakukan bahwa dia telah beriman dengan baik, dengan ideal. Dan selalu berusaha untuk menambah dan menguatkan keimanannya. Dan indikatornya adalah rasa cinta kepada Allah. Ya. Nah, cobalah lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah orang yang sangat cinta kepada orang tuanya, bapak dan ibunya. Tapi ketika persoalannya adalah persoalan kesyirikan, maka beliau tidak mentolerir itu. Ya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mencukupi kamu sedikit pun? Ini adalah perkataan yang sangat menyinggung orang tuanya. Tapi itu harus diungkapkan. Itu harus diungkapkan. Dan karena perkataan itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh orang tua. Ya. Maka cinta kepada Allah. Coba lihat bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana misalnya ketika beliau telah mendapatkan anaknya yang pertama, yang lama sekali beliau tidak dapatkan. Dan Nabi Ibrahim itu bukan orang yang kejam, bukan orang yang buruk. Beliau adalah orang yang sangat penyayang. Dan Allah menggambarkan itu, sangat penyantun. Mungkin kalau kita sayang anak kita, beliau lebih sayang lagi. Apalagi dalam kondisi beliau belum memiliki anak dalam usia yang sangat panjang. Dan beliau memiliki anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Dan apa yang Allah perintahkan? Allah memerintahkan beliau untuk menempatkan anaknya di satu lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Ya. Tapi apakah beliau mengeluhkan kenapa saya diperintah seperti itu? Kenapa saya diberikan beban yang berat? Dan beliau menjalankan itu, meninggalkan 2 orang istri dan anaknya di lembah tersebut. Yang menurut penggambaran para ulama, lembah itu bahkan burung-burung saja tidak ada yang lewat. Ya. Lembah yang sangat panas, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Ya. Artinya kalau dalam gambaran manusia, saya tinggalkan mereka dan mereka akan mati di situ. Ya. Tapi bagaimana setelah itu? Itulah bagaimana Allah menguji hamba. Bahwa Allah tidak akan membiarkan hamba itu terlunta-lunta, Allah tidak membiarkan hamba itu terhinakan. Pasti dia akan mendatangkan hikmah di balik itu, hikmah yang besar di balik itu. Dan itulah pengorbanan Nabi Ibrahim karena cintanya kepada Allah. Berapa banyak sebenarnya pengikut Nabi Ibrahim? Sedikit saja. Atau bahkan tidak ada, istrinya saja, anaknya saja, keturunannya saja. Ya. Tapi bagaimana keberkahan amalan-amalan Nabi Ibrahim? Ya. Tempat yang pertama kali dihuni hanya oleh 2 orang, 1 orang wanita dan 1 bayi yang baru saja dilahirkan. Itu sekarang menjadi negeri yang paling berkah dari seluruh tempat di dunia ini. Ya, negeri Mekah atau kota Mekah. Ya. Kemudian bagaimana setelah anak itu menjadi lebih besar? Ya, kata Allah dalam surah As-Saffat, "Falamma balagha ma'ahu sa'i." Ketika anak itu sudah bisa bekerja dengan orang tuanya, sudah membantu orang tuanya. Falamma balagha ma'ahu sa'i, qala ya bunayya inni ara fil manami anni aldahuk fanzur madza tara. Ya. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Bayangkan ini perintah seperti apa ini bagi kita. Tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Dan Allah menyayangi hambanya dengan semua perintah. Ya. Setiap perintah Allah mengandung hikmah yang besar yang ketika kita amalkan, dia akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup.
Beliau adalah orang yang sangat mencintai anaknya. Dan pada masa orang tua itu sangat dekat dengan anaknya, sangat mencintai anaknya. Pada saat dia mulai balik, tapi dia belum berpisah dengan orang tuanya. Ya. Dia bersama dengan orang tuanya. Ya, bagaimana digambarkan Nabi Ismail itu membangun Ka'bah bersama dengan Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail. Ya. Bangunan Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk disembelih. Adakah perintah Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu kepada kita? Ya. Allah menyuruh kita menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa. Tidak ada yang sampai seperti itu. Dan Allah menunjukkan dengan sejarah Nabi Ibrahim ini bahwa Allah memerintahkan sesuatu, itu suatu ujian. Dan di balik ujian itu ada hikmah yang besar. Coba saja jalan. Ya. Bagaimana ibadah puasa kita rasakan dengan kesehatan kita? Bagaimana ibadah puasa kita rasakan dengan kelembutan hati kita? Bagaimana ibadah puasa kita rasakan dengan semakin kuatnya keimanan dan ibadah kita kepada Allah? Maka itulah balasan dari Allah setelah kita menjalankan apa yang diperintahkan, menjalani ujiannya. Maka Allah balas kita dengan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Dan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala menggantikan sembelihan Nabi Ibrahim dengan domba yang besar. Ya. Allah hanya menguji apakah Nabi Ibrahim betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada selainnya, dan memberikan pelajaran kepada kita yang datang setelah. Ya. Nah, perwujudan cinta bagi kita ya adalah bagaimana mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah saya. Ikutilah Nabi SAW. Ikuti dengan melihat apanya? Melihat sunnahnya, melihat apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan, kita amalkan. Bila mencintai Nabi SAW, orang yang mencintai itu, yang paling diharapkan adalah kecintaan dari orang yang dicintainya, kan begitu. Kalau cinta kita tidak terbalas itu sakit sekali. Ya. Kalau kita dikhianati itu sakit sekali. Kalau kita merasa kita mau sekali, kita cinta sekali kepada orang ini, tapi kemudian cinta kita tidak terbalas, itu menjadi sesuatu yang pukulan yang berat bagi kita. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, maka Allah menyebutkan konsekuensinya bahwa ketika kalian ingin dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena harapan terbesar orang yang mencintai adalah dicintai juga dari orang yang dia cintai. Atau dari sesuatu yang dia cintai. Maka perwujudan cinta kepada Allah adalah mengikuti syariat Nabi SAW, mengikuti perintahnya, mengikuti sunnahnya, mempelajari sunnahnya, mempelajari Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Mengamalkan apa yang menjadi isi Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, mengamalkan apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW, mencintai Nabi SAW. Dan cinta Allah kepada hambanya yang taat adalah dengan memberikan keutamaan dan kemuliaan di akhirat nanti. Ya. Surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan jauh lebih besar daripada apa yang kita harap. Jauh lebih besar daripada apa yang kita gambarkan. Jauh lebih besar daripada apa yang menjadi balasan orang yang pernah kita berbuat jasa kepada mereka dan mereka membalas. Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang beriman dengan surga, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah ada balasan apa? Jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan yang disebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "A'adtu li'ibadiyas sholihin." Saya menjanjikan bagi hamba-hambaku yang soleh ma la ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Artinya semua yang pernah kita lihat dengan pandangan kita dan itu menyenangkan hati kita, maka tidak ada bandingannya dengan balasan dari Allah, surganya.
mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak pernah diceritakan sesuatu yang menyenangkan dan itu juga menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Itu tidak apa-apanya, tidak ada perbandingannya dengan surga Allah Subhanahu. Wala khatara biqalbi basar. Dan tidak pernah terbetik di dalam hati seorang manusia. Coba bayangkan, kira-kira yang paling besar bagi kita dan paling berharga kira-kira apa? Bayangkan saja. Maka sesungguhnya balasan dari Allah SWT lebih besar daripada itu. Karena balasan surga itu tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'mal." Tidak ada manusia yang tahu baiknya, tingginya balasan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa yang Allah rahasiakan balasannya bagi mereka. Ya. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala tidak selalu identik dengan kesejahteraan, kemakmuran di dunia. Karena kalau itu takarannya, maka para nabi adalah orang yang paling makmur kehidupannya, paling tidak ada masalah. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang paling banyak ujiannya dari Allah. Tapi di saat yang sama, mereka adalah orang yang paling tenang hati, paling tentram hatinya, paling tidak merasa takut kepada siapapun, dan tidak merasa khawatir dengan apapun. Mereka punya hati yang paling lapang, dan itulah keimanan itu. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Kata Allah, dan orang-orang beriman yang Allah tentramkan hatinya dengan mengingat kepadanya. Apa yang kita harapkan sebenarnya dari harta? Kita hanya pakai pakaian satu pasang. Kita hanya menempati ruang kalau kita punya rumah mungkin seluas beberapa kali beberapa meter itu cukup. Makanan kita 3 kali sehari sudah cukup. Ya, mencukupi kita. Makanya Nabi SAW menggambarkan siapa yang mendapati di pagi hari makanan yang dia makan, pakaian yang dia pakai, rumah tempat dia berlindung, maka dia sudah memiliki dunia dan seluruh isi. Karena kita mau makan apa yang kita mau makan? Berapa banyak yang bisa kita makan? Seandainya kita punya seluruh dunia ini makanan, apa kita bisa menghabiskannya? Kalau kita punya rumah yang besar misalnya, seluas apa? Apakah kita menempatinya seluruhnya atau menikmati seluruhnya? Ya, mungkin perasaan kita sama saja yang tinggal di kos-kosan, ya, dengan orang yang tinggal di rumah gedung yang besar itu, sama saja perasaannya. Ya. Tapi mungkin fasilitasnya berbeda, mungkin kenikmatannya berbeda, tapi perasaannya, perasaan kepuasannya, perasaan sama saja. Ya, apa yang mereka rasakan? Mungkin yang membuat justru banyak kegelisahan mereka. Ya, coba lihat gambarannya, orang-orang yang kaya itu ya, yang setiap hari bekerja keras ya. Siapa yang menikmati rumah mereka, fasilitas mereka? Mungkin kebanyakan dinikmati pembantunya yang tinggal di rumah, yang setiap hari membersihkan ya, sambil dia menikmati fasilitas-fasilitas. Ya, mereka keluar di luar dengan segala kesibukannya, permasalahannya, dan baru kembali, dan bahkan dia sudah lupa bahwa dia punya rumah yang besar, lebih besar daripada punya orang lain. Ya. Nah, cinta Allah kepada hambanya adalah dengan rahmatnya, dengan dia memberikan kekuatan kepadanya, kelapangan hati kepadanya, merasa cukup dengan nikmatnya. Ya. Bukan dengan gambaran orang bahwa hidup yang bahagia itu dengan fasilitas. Ya, coba lihat betapa banyak orang-orang yang mendapatkan fasilitas, tapi kemudian dia bercerai dengan istrinya, rumah tangganya hancur, atau dia bermasalah dengan hukum. Ya, untuk apa? Untuk apa rumah yang banyak? Untuk apa harta yang banyak? Kalau ujung-ujungnya nanti kita menjadi rusak reputasi, ya, karena persoalan hukum kah? Atau permasalahan dengan keluarga kah? Rusak rumah tangganya kah? Bercerai dengan istrinya, anak-anaknya tidak kelihatan, atau anak-anaknya yang tidak bisa diatur, anak-anaknya yang banyak berbuat permasalahan. Kita kan mendengar dulu ada orang yang sangat kaya ya, pegawai besar yang anaknya itu jahat sekali sampai dia akhirnya terungkap. Ya. Untuk apa kekayaan kalau seperti itu ujungnya? Ya. Yang kita inginkan adalah akhirnya itu kebaikan, akhirnya itu surga Allah SWT. Bukan apa yang kita rasakan yang lalu dan saat ini, karena ini akan berlalu.
Dan surga Allah dan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan." Sesungguhnya kehidupan akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Hari ini mungkin orang tidak memandang kita. Hari ini mungkin orang tidak melihat kita. Hari ini mungkin kita tidak merasakan harta, memiliki harta yang banyak sebagaimana orang-orang yang merasakannya hari ini. Akan tetapi ketika Allah menanamkan keimanan pada diri kita, itu cukup dari itu semuanya. Karena itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan akhirat yang kekal abadi. Kemudian semua cinta itu butuh bukti ya. Semua cinta itu bukan hanya perkataan saja, tidak cukup. Dan bahkan banyak orang mengatakan saya cinta, tapi hanya perkataannya saja dan tidak di dalam hatinya. Nah ini, cinta itu bukan hanya perkataan. Ya, dan itu dipahami oleh semua orang. Kamu mengatakan cinta kepada istrimu, tapi kau menyakiti hatinya, maka sungguhnya kamu tidak cinta kepadanya. Ya. Cinta itu butuh bukti, dan bentuk cinta pada Nabi, pada agama ini adalah mengikuti dan taat serta berpegang teguh kepada petunjuk Rasul. Kita mengatakan cinta kepada Allah, kemudian kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan, maka ini bukan bukti cinta. Tidak sesuai apa yang kita akui dengan apa yang kita lakukan. Ketika Allah memerintahkan kita mendatangi masjid misalnya untuk sholat berjamaah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menuju kemenangan. Ya, kemudian kita santai-santai saja, tidak mendatanginya. Maka tidak seperti ini orang yang mencintai. Ya. Maka dia kata syair Arab, "Lau kana hubbuka shadiqan la'ata'tahu." Ya, kalau cintamu itu sebenarnya jujur, maka kamu akan mengikutinya. Kalau kamu tidak mengikutinya, maka sebenarnya tidak jujur cintamu itu. Innal muhibba liman yuhibbu mutir. Karena sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dia cintainya, dia ikut. Jadi dia ikut. Kadang kita misalnya dengan istri kita berselisih dengan sesuatu, kadang kita mengalah karena apa? Karena kita cinta istri kita, bukan karena kita lemah, tidak, karena kita cinta dia. Atau istri kita juga mengalah karena dia mencintai kita. Begitulah gambarannya. Ya. Jadi istilahnya sebenarnya untuk kita bukan takut dengan istri, tapi cinta kepada istrinya atau cinta kepada keluarganya. Kemudian kita masuk kepada amalan-amalan utama di 10 awal Zulhijjah. Amalan-amalan utama di 10 awal Zulhijjah. Yang pertama tentu haji dan umrah. Karena namanya saja Zulhijjah, bulan yang padanya diamalkan ibadah haji. Zulhijjah yang memiliki haji. Kemudian yang berikutnya adalah sholat Idul Adha dan menyembelih kurban. Kemudian yang berikutnya adalah berpuasa khususnya pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang berikutnya adalah berzikir, yakni takbir, tahlil dan tahmid. Ini yang secara khusus. Sisanya semua amalan kebaikan itu bisa. Tidak terbatas lagi. Berbuat baik kepada orang tua, bersilaturahmi, ya, berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, membaca Al-Quran, sholat sunnah, bersedekah, menghadiri majelis ilmu, berdakwah dan seterusnya. Dan apapun dari amalan itu lebih baik di sisi Allah daripada jihad fisabilillah. Kemudian untuk haji dan umrah, Allah Subhanahu wa taala al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah amalan yang ditunaikan pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Dan haji ini adalah di antara rukun-rukun Islam. Ya. Semua kewajiban, semua amalan-amalan sunnah itu tidak setara dengan rukun. Ya. Kalau kita mau sholat sunat sebanyak apapun, maka rukun agama ini lebih utama ditegakkan daripada amalan-amalan itu. Maka haji dan umrah. Haji dan umrah itu adalah amalan yang utama untuk kita lakukan di bulan ini. Dan setiap kita harusnya punya niat itu. Punya keinginan untuk berhaji. Cita-citakan itu. Cita-citakan tidak berhaji. Biar kita hanya mengumpul mungkin 1000 sehari. Sehingga dia akan capai. Ya, semoga Allah cukupkan. Semoga Allah beri kesempatannya. Maka niatkan diri kita untuk berhaji ke Baitullah. Kita rindu untuk melihatnya. Kita cinta untuk melihatnya. Kita rindu untuk mendatanginya. Dia adalah syiar Islam.
Di sana Nabi kita berdakwah di awal kenabiannya. Di sana Nabi Ibrahim alaihissalam menegakkan Ka'bah kiblat kaum muslimin. Kita rindu tempat itu. Sebagaimana kecintaan kita kepada orang-orang yang telah meninggikan dan memuliakannya. Dan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan kita untuk bercita-cita berhaji. Azamkan, ya, usahakan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini ya biasanya dilakukan pada bulan-bulan itu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ya. Selain daripada bulan itu, maka ihram untuk haji itu tidak sah. Ya, dan bahkan sebagian prosesi manasik haji yang utama dilakukan di bulan Zulhijjah. Ini haji dan umrah. Dan disebutkan bahwa al-haji mabrurun, ya, haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas dari si Allah kecuali surga saja. Ya. Kecuali surga saja. Kemudian yang kedua, salat Idul Adha dan menyembelih kurban. Nah ini juga hal yang harusnya menjadi tradisi kita setiap tahun. Kita usahakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Bersolatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Dua hal yang utama yang jadi kekhususan hari yang mulia, ya, wasyafa, ya, di hari yang genap itu, hari nahar itu adalah solat dan menyembelih hewan kurban. Ya. Solat dan menyembelih hewan kurban. Dan dia dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Rasulullah bersabda, man sholla salatana wa nusuka nasakan iyadin. Barang siapa yang solat seperti kita solat, berkurban seperti kita berkurban, maka sungguh dia telah mengerjakan kurban dengan benar. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha, maka kurbannya tidak sah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Malik, ya, entahlah ini hadisnya juga disebutkan ada perselisihan di situ, tapi ini adalah cambuk untuk kita kalau kita pernah mendengarnya. Man kana lahu sa'ah. Siapa yang punya keluasan? Siapa yang punya keluasan? Man kana lahu sa'ah. Walam yudahhi. Tapi dia tidak berkurban. Kata Nabi, fala yaqrabanna musallana. Tidak usah dia mendekati tempat-tempat salat kami. Ya. Siapa yang punya keluasan untuk berkurban, kemudian dia tidak berkurban, maka tidak usah dia ikut sholat. Untuk apa? Ya. Seolah-olah kalau kita datang ke tempat sholat Idul Adha, kita punya kemampuan, seolah kita ini datang sebagai orang yang asing yang tidak diundang. Ya, kita ini sebenarnya orang yang tidak diundang, tapi kita datang-datang juga. Untuk apa? Ya, harusnya kita malu. Ya, makanya kalau kita punya kemampuan, maka upayakanlah bahwa kita. Ya, pengorbanan Nabi Ibrahim, banyak hal sebenarnya yang dikandung oleh ibadah kurban itu. Karena sekedar membaca tentang sejarah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, itu mungkin tidak terlalu besar kesannya. Ya, kita hanya akan mendapatkan, oh memang betul seperti itu. Tapi kesannya itu akan kita rasakan ketika kita berusaha mengadakan hewan kurbannya, menyembelihnya sendiri, melihat darahnya tertumpah. Kemudian kita terhubung dengan sejarah itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam lebih daripada apa yang kita kerjakan hari ini. Dan begitulah kecintaan kepada Allah. Begitulah ibadah kepada Allah. Kesan ini itu jauh lebih besar daripada sekedar kita membaca atau kita diperdengarkan. Kita menyembelihnya sendiri, kita melihat darahnya tertumpah sendiri, kita berusaha dengan keras sendiri untuk mengadakan hewan kurbannya. Coba rasakan bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim, dan kita juga mengerjakannya hari ini. Karena kegembiraan seorang mukmin itu tidak hanya pada apa-apa yang nampak dari balasannya yang dia lihat pada saat itu, tapi ketika dia menyelesaikan satu ibadah yang besar. Jadi ketika kita menyelesaikan satu ibadah, orang-orang beriman menyelesaikan satu amal perbuatan yang kelihatannya itu berat, maka kita ada kegembiraan tersendiri, ada rasa senang tersendiri yang kita rasakan. Bahwasanya kita bisa berhasil melakukan apa yang Allah syariatkan kepada kita. Ya, alhamdulillah. Allah mudahkan kita, Allah tunjukkan kita. Dan malulah kita, takutlah kita bahwa Allah mengabaikan kita. Orang semua melakukan itu di hadapan Allah dan kita tidak ikut.
Maka apa yang kita mau perlihatkan kepada Allah? Ya. Jadi orang semua ikut dengan kemeriahan hari itu, berkurban, sholat, menunjukkan ketaatannya kepada Allah, sementara kita tidak menjadi bagian dari mereka. Maka ini hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Dan sebenarnya ini lebih ditegaskan lagi kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha. Tidak sampai kepada Allah, tidak ambil darimu darahnya dan dagingnya, walakin yanaluhu taqwa. Apa yang Allah ambil dari kalian dari amalan-amalan itu adalah ketakwaan kalian kepada Allah. Ya. Yang mendorong itu dilakukan, mendorong itu apa yang ada di dalam hati kalian, kecintaan kalian kepada Allah, rasa ridha kepada apa yang Allah syariatkan untuk kalian kerjakan. Dan memang kita rasakan ketenangan itu, kegembiraan itu ketika kita mengamalkan apa yang Allah syariatkan kepada itu, akan ada ketenangan, ada kegembiraan tertentu. Dan itu Allah sebutkan sebenarnya di dalam hadis tentang puasa. Lisa'imi farhatan. Orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraannya. Farhatun inda fitrihi. Kegembiraan ketika mereka berbuka. Apakah yang kita dapatkan kalau berbuka? Ada sebagian orang hanya minum air saja. Tidak ada selain air misalnya. Cuma kurma saja. Tapi mereka gembira. Ya. Dan bahkan rasanya kita minum air putih ketika berbuka jauh lebih nikmat daripada minum air putih saat-saat seperti ini. Karena apa? Karena ada nilai yang kita miliki, ada nilai yang Allah masukkan ke dalam diri kita. Ya. Kita bisa selesai dengan satu urusan yang besar, yang berat, yang Allah amanahkan kepada kita. Di secara umum juga seperti itu sebenarnya. Di dalam penugasan-penugasan, ketika ada orang selesai ditugaskan dengan satu amanah yang berat, misalnya ada tentara yang disuruh untuk pergi berperang di perbatasan negeri, kemudian dia pulang dengan kemenangan, maka dia akan datang dengan perasaan yang gembira, meskipun banyak luka di tubuhnya. Ya. Maka begitulah yang Allah tanamkan perasaannya kepada orang yang berkurban dan memang merasakan kurban itu sebagai bentuk pengorbanan di hadapan Allah. Ya. Bentuk kemeriahan hari kurban yang dia ikut di dalamnya. Ya Allah, saya sudah ikut bersama orang-orang mukmin di dalam kemeriahan hari mereka. Saya berkurban bersama mereka. Ya. Dan ini adalah hal yang penting untuk menjadi penekanan kita. Ya. Yang pertama bahwa hewan kurban itu harusnya memenuhi syarat-syaratnya. Misalnya kalau kambing, ya itu 1 tahun. Kalau domba 6 bulan. Kalau sapi cukup 2 tahun. Ya. Itu syarat-syaratnya harus dipenuhi. Kemudian di antara sunnah orang yang berkurban adalah hendaknya dia tidak memotong rambutnya, memotong bulu di tubuhnya sampai selesai dia melaksanakan kurbannya. Dan itu penting ya untuk mengingatkan kita, saya ini ingin berkurban, saya ini akan berkurban. Ya, itu akan selalu mengingatkan kita. Saya ikut dalam perhelatan yang besar ini, berkurban bersama orang-orang beriman. Ya. Dan itu sunnah Rasulullah SAW. Itu kita amalkan dan kita berharap itu dapat pahalanya. Bayangkan kita menjalankan sunnah dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Satu sunnah yang biar kita tidur, mungkin kita dapatkan pahala. Ya. Karena kita menjalankan sunnah Nabi SAW di hari di mana amalan-amalan pada hari itu lebih dicintai, lebih afdal bagi Allah daripada berjihad. Ya. Kita cari apa-apa lagi amalan-amalan yang seharusnya dijalankan orang-orang yang berkorban. Kemudian hendaknya orang yang berkorban itu memanfaatkan kurbannya untuk 3. Meskipun yang tidak mengharuskan seperti itu. Ya. Yang pertama, para ulama menyebutkan. Yang pertama, untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Karena ini yang paling berhak untuk menerima sebenarnya. Bagaimana apa yang kita rasakan dirasakan juga oleh saudara. Ya, orang-orang yang mungkin tidak makan daging selama setahun dan mereka mendapatkannya pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebab diluaskannya rezeki mereka untuk menikmati dan merasakan apa yang juga yang kita rasakan. Ya, bahkan kalau kita mengatakan hanya satu pengalokasiannya, maka dicukupkan orang miskin saja. Tapi ya, Allah Subhanahu atau para ulama memberikan gambarnya dibagi 3. Yang pertama orang miskin dan yang paling prioritas. Kemudian yang kedua untuk kita makan sendiri. Ya. Ya.
apa? Ya, dan memang diperintahkan, ya, makanlah darinya. Ya, untuk kita sebenarnya di antara hikmahnya adalah untuk kita merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, min bahimatil an'am. Liya'kulu minha. Ya, agar kalian makan darinya. Rasakanlah bahwa Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk merasakan makanan yang mungkin tidak biasa. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan nikmat itu. Dan itu semakin membuat kita khusyuk dalam semua interaksi kita dengan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Iya. Kita makan dan kita rasakan sebagai nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Maka kenapa kita tidak semakin taat kepada Allah dengan besarnya nikmat yang Allah berikan? Ya, Allah menundukkan hewan ternak itu. Coba bayangkan ya, kita rasakan. Kita mungkin pernah rasakan dulu waktu gempa. Susah makanan. Tidak ada makanan. Air susah. Masak susah. Kita mau cari warung, tidak ada warung yang buka. Kita mau makan terbatas. Maka ada orang yang Allah jadikan keadaannya sulit seperti itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memakan dari daging-daging hewan ternak itu. Maka kita bersyukur kepada Allah dengannya, ya, dengan memakannya. Jadi itu di antara hal yang kita bisa angkat dan terhikmah kenapa kita disuruh memakan. Ya, agar kita bersyukur kepada Allah. Kita rasakan. Jadi makanya mendengarkan, membaca itu mungkin memberikan kesan, tapi tidak ada kesan yang lebih besar daripada mengalaminya sendiri, merasakannya sendiri. Ya, jadi kita mungkin bersyukur karena kita berkorban, tapi ketika kita makan dagingnya, semua hal yang kita lakukan dari awal itu terkumpul untuk kita rasakan sebagai satu hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan misalnya untuk menyembelih anaknya dan Allah menggantinya. Bagaimana perasaan beliau setelah itu? Bersyukurnya dia kepada Allah, ya Allah, betul-betul ini apa namanya ujian ini seperti ini, tapi ternyata Engkau menyayangi kami. Ya. Berat ujiannya mengadakan hewan kurbannya, menyembelihnya. Ketika kita makan, masya Allah. Ya. Betapa besar kasih sayang Allah ini kepada kita. Ya. Nah inilah kemudian menghadiahkannya kepada kerabat kita. Dan itu lebih menambah kedekatan kita, rasa cinta kita kepada kerabat-kerabat kita, ya, sanak saudara kita. Maka betapa mulianya agama ini, ya, kita amalkan. Kemudian berikutnya adalah berpuasa khususnya pada hari Arafah. Jadi berpuasa secara umum dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya, karena hari Idul Adha adalah hari yang diharamkan berpuasa dan hari-hari tasyrik juga diharamkan berpuasa. Maka tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah adalah hari yang afdal untuk berpuasa dari keumuman hadis bahwa amalan pada hari itu lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Akan tetapi ada kekhususan dari puasa sunnah, puasa Arafah. Jadi puasa di hari Arafah. Jadi perselisihkan apakah hari Arafahnya atau hari wukufnya atau tanggal 9-nya. Ya, tanggal 9-nya. Kita memahami bahwa ada perbedaan waktu sebenarnya. Ya, orang wukuf di Arafah bisa jadi kita di sini dalam keadaan posisinya sudah malam, tidak bisa berpuasa. Maka kita ambil tanggal 9-nya. Ya, jadi kan orang mulai wukuf itu masuknya adalah zuhur sampai maghrib. Ya, kalau orang bilang wukufnya orang, kita puasa misalnya pada hari yang orang wukuf itu kita sudah berbeda 6 jam. Kita mulai puasa orang belum wukuf. Ya, jadi ikuti saja tanggal 9-nya. Ya, kalau itulah hari Arafah tanggal 9 yang dipahami. Kalau wukufnya tidak bersamaan, orang wukuf di Saudi, kita di sini mungkin belum masuk harinya atau lebih duluan harinya. Itu karena perbedaan waktu itu dipahami. Tapi tidak menghargai orang-orang yang mengatakan bahwa puasa itu adalah pada hari di mana harinya sama dengan orang wukuf. Meskipun orang wukuf belum tentu waktunya sama dengan kita. Orang wukuf di sana kita lagi masuk maghrib, ya, sudah lewat waktunya puasa. Jadi dalam pembahasan yang panjang tentang itu, tanggal 9 itu lebih dipegang daripada waktu wukuf. Ya, karena sumu yauma shaumikum misalnya di bulan Ramadan itu berlaku di waktu-waktu yang lain. Jadi puasa Asyura yukaffiru sanatal madiyah
Ya. Puasa Asyura, puasa 10 hari atau puasa tanggal 10, puasa hari ke-10 dari bulan Muharram itu menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Ya, Yaum Asyura, Yaum Asyura. Hari Asyura itu adalah hari kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun yang juga dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Wasaumu Arafah, dan hari Arafah adalah menggugurkan dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ya. Puasa Arafah ini keistimewaan kita, kekhususan kita. Maka dia lebih utama daripada puasa Asyura. Puasa Asyura. Dan pada puasa yang lebih utama pahalanya dari puasa-puasa sunnah yang ada kecuali puasa Arafah. Maka kalau kita harus memilih di antara puasa-puasa sunnah yang ada, maka pilihan yang paling pertama harusnya adalah puasa Arafah ini. Ya, kalau kita mau mengorbankan puasa-puasa yang lain, maka biarlah yang lain korban. Yang penting puasa Arafah ini terpenuhi, karena itu yang paling afdal. Tapi tentu kita tidak menganjurkan bahwa tinggalkan puasanya, tidak. Ya, tapi kita mau menggambarkan bahwa inilah puasa yang paling afdal. Kalau saja kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kita berpuasa Senin dan Kamis, kita berpuasa hari Asyura, maka puasa Arafah ini sesungguhnya lebih utama daripada itu semuanya. Kenapa kita lewatkan? Ya. Kenapa kita? Maka inilah puasa Arafah, puasa 9 Zulhijjah, dan ini lebih menunjukkan kebersamaan kita dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Mereka berkumpul di hari yang paling mulia, hari yang paling agung, menghadap kepada Allah dalam keadaan pakaian mereka lusuh. Sama keadaan mereka, tidak ada yang menunjukkan bahwa saya ini raja, saya ini presiden, saya ini menteri, tidak ada. Semua sama keadaannya. Kita tidak bisa bedakan mereka. Asa. Semua berada dalam keadaan lusuh, ya, lelah, tengah hari, berkumpul di satu padang, berdoa kepada Allah. Maka kita ikut merasakan hal tersebut. Bagaimana ibadah kepada Allah, kedekatan kepada Allah kita bangun dengan apa? Dengan berpuasa. Ya, kita ingat betapa lelahnya mereka dan kita juga ingin bersama dengan mereka. Dan kita membersamai mereka dengan ibadah puasa kita. Ya. Dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan ini adalah juga pengagungan kepada hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis disebutkan demikian, bahwa hari yang paling dicintai Allah dalam satu tahun adalah hari Arafah. Ya, dan dipersisihkan antara keutamaan yang mana yang lebih utama hari Arafah, hari penyembelihan. Kemudian amalan yang lain yang perlu diperbanyak adalah takbir, tahlil, dan zikir secara umum. Liyashhadu manafi'a lahum wa yuzkarismallahu fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka menyaksikan manfaat bagi mereka. Kita menyaksikan manfaat makanan, hewan ternak yang kita sembelih. Ini manfaat semua yang Allah berikan. Ya. Dan wa yuzkarismallahu fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka menyebut nama Allah, berzikir dengan menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hari-hari yang ditentukan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Berzikir, ya, yang lebih utama adalah pada hari 10 ini, memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Islam bersabda, "Fa'akfiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid." Maka perbanyaklah pada hari itu takbir, tahlil, takbir, dan tahmid. Ya, jadi memperbanyak zikir, tahlil, takbir, dan tahmid itu di hari itu. Dan itulah amalan yang khusus, ya, sebutkan tadi amalan yang dikhususkan pada hari-hari itu adalah ini, takbir, tahlil, dan tentu sampai dengan hari tasyrik intinya. Kemudian, ya, bukan hanya dilakukan di masjid, di rumah, di berzikir ini dilakukan di mana-mana dan kapan saja. Begitu kita punya kesempatan berkendara, misalnya menunggu lampu merah, daripada kita diam saja, lihat-lihat kiri kanan, berpikirlah. Ini lebih utama daripada pahala jihad fisabilillah. Wa kana Ibnu Umar, Al-Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashar. Abu Hurairah dan Umar bin Khattab itu keluar ke pasar di hari 10 bulan Zulhijjah. Fayukabbirani wa yukabbiran nasa bitakbirihim. Kemudian mereka bertakbir berdua. Allahu Akbar. Kemudian bertakbirlah manusia bersama mereka berdua.
Ya, jadi mereka mengingatkan untuk bertakbir dan banyak orang akhirnya menggaungkan takbir pada hari-hari itu. Kemudian amalan yang terakhir adalah memperbanyak amal soleh secara umum, membaca Al-Quran, sholat sunnah, bersedekah, apa yang mungkin kita lakukan, apa yang mudah kita lakukan, apa yang berkesempatan kita lakukan. Ada yang berkesempatan sholat sunnah lah. Mungkin kita sambil menunggu sesuatu, kita sholat sunnah dulu. Ya. Membaca Al-Quran, ya. Ada hafalan kita mungkin yang masih tertahan, kita coba selesaikan. Ya. Ada bacaan kita yang belum jalan, kita baca. Ya. Sholat sunnah, kemudian bersedekah, menghadiri majelis ilmu. Ini kan hal-hal yang secara umum ya. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan bertaubat, berbuat baik, meninggalkan maksiat. Ya. Dari Imam Bukhari kita sebutkan kembali ya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada satu amalan yang dikerjakan pada satu hari lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Ya, ahabbu ila Allah, dicintai oleh Allah. Dalam ayat yang lain, "Ma min ayyamin a'zam." Jadi lebih ditegaskan lagi ya, dari hadis dari Imam Ahmad yang di atas ini ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di bawah ini lebih tegas lagi diriwayatkan Imam Ahmad ya. "Ma min ayyamin a'zam." Ya, lebih agung, lebih utama, wala ahabbu ilallah, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari-hari tersebut. Apa saja amalannya? Secara umum, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, tetangga, memberi salam, ya, tersenyum dan seterusnya, apa saja. Ya, kita niatkan semua aktivitas kita, perbuatan kita di hari-hari itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini hadis tentang hari Arafah ya, tentang dia adalah hari yang paling utama. Ya, warahu bin Hibban rahimallahu fi sahihi an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi SAW qal afdalul ayyami yaumu Arafah. Seutama-utama hari adalah hari Arafah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan amalan-amalan utama di hari-hari tersebut, kemudian menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW di hari-hari tersebut. Sebenarnya bukan kita yang beramal, tapi Allah yang memilih kita. Kalau kita tidak beramal, berarti pilihan itu tidak jatuh kepada kita. Kita tidak dipilih. Kita belum berhaji, karena kita belum dipilih. Kita tidak membaca Al-Quran, karena Al-Quran tidak mau sama kita. Kita tidak didatangi keinginan untuk bersedekah, karena sedekah itu enggan untuk menjadikan kita punya keutamaan dengannya. Maka begitu gambaran kita terhadap amal-amal soleh. Kita tidak ikut berkurban, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita, tidak mau melihat kita untuk berkurban. Ya. Dan Allah memilih orang-orang yang lain, lebih menyukai untuk memilih orang-orang yang lain untuk sampai pada pengamalan-amalan itu. Ya. Maka kita sedih ketika kita luput dari pengamalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan waktu yang mulia, semoga Allah sampaikan kita di hari-hari itu dalam keadaan kita mendapatkan taufik untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Mungkin yang bisa kami sampaikan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafarat majelis untuk sesi ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu